kita membuat keyakinan kelas sesuai dengan peraturan kelas. Ini sudah Ibu bagikan kertasnya, tolong diisi. Buat namanya, buat keyakinan kelas kalian di kertasnya. Nanti ditempelkan di depan berdasarkan kelompoknya ya. Kelompok sudah Ibu bagi ya. Hafiz sama Dafa belum dapat ya. Silakan diisi ya. Iya. Sudah selesai semuanya ya. Tolong keyakinan kelas yang kalian buat, yang telah kita curahkan pendapat kita, tolong ditempel di depan. Ya, coba kelompok 1 yang sudah selesai silakan. Lihat kelompok 1 di mana ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Rapi ya, dan rata, biar tersusun rapi, biar tempatnya pas. Nanti kita baca. Ya, tadi sudah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan ke depan ya. Silakan ditempelkan. Keyakinan kelasnya yang rapi. Kelompok 3 di sini. Yang rapi ya, dan teraturan. Ya, kelompok 3 gantian. Kelompok 4 silakan. Dan anak ibu sudah selesai ya keyakinan kelas yang dibuat. Ibu bacakan, kita jadikan satu curah pendapat yang kalian buat tadi ya. Ada yang sama kita jadikan satu. Ini kita contohkan. Ini punya Dimas Andrian Bintang. Tidak boleh mengejek orang tua. Kemudian juga Anissa juga membuat tidak boleh berbicara kotor. Bisa kita jadikan satu keyakinan kelas. Kemudian Ilham membuat tidak boleh mengejek orang tua, juga kita jadikan satu ya. Kemudian ada lagi punya Deska, menghargai agama orang lain. Kemudian ada lagi Sally, tidak boleh mengejek orang yang berbeda agama. Jadi bisa kita gabungkan menjadi satu keyakinan kelas ya. Masyarakat keyakinan kelas, nomor 1 tidak boleh makan dalam kelas, 2 tidak boleh mengejek saat ujian, 3 tidak boleh bicara kotor, 4 tidak boleh mengejek nama orang tua, 5 tidak boleh meribut dalam kelas. Yang membuat keyakinan kelas yaitu yang pertama adalah tidak boleh mengejek orang tua, yang kedua tidak boleh berkata kotor, yang ketiga tidak boleh datang terlambat, yang keempat tidak boleh ribut dalam kelas, yang kelima tidak boleh makan minum dalam kelas. Kelas kami tidak boleh berkata kelas kami dilarang mengejek nama orang tua, dilarang buang sampah di bawah kolong, tidak boleh bertengkar, tidak berbicara kotor, tidak boleh bermain di kelas, tidak boleh makan di dalam kelas. Dan sudah selesai kita menyusun keyakinan kelas kita. Pendapat kalian masing-masing sudah dicurahkan di dalam kertas kecil tadi, dan kita sudah membuat keyakinan kelas kita. Sudah jadi keyakinan kelas kita. Saatnya kita memberi tanda tangan pada keyakinan kelas yang kita buat ya. Coba dulu Kevin ke depan. Tanda tangan dulu ya, Taufik.
angkat tangannya. Ya, sebagai ketua kelas sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nadiani dari kelas 4D. Ibu Rohni sebagai guru kelas saya, di mana kami di kelas telah membuat keyakinan kelas, di mana dengan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama, membuat kami lebih disiplin dan bertanggung jawab di dalam kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Taufikur Rahman Al-Aziz, saya kelas 4B. Di kelas Ibu Rafni membuat keyakinan kelas yang melibatkan kami dalam membuat kesepakatan kelas. Dengan keyakinan kelas yang dibuat, semoga kami kelas menjadi aman dan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan yang ada di Provinsi Riau yang bercorak Hindu dan Buddha selain kerajaan Islam. Kamu pasti punya alasan melempari bola-bola kertas ke teman-teman kamu. Nanti selesai jam pelajaran, kita ngobrol ya. Ibu ingin tahu apa yang membuat Kevin melakukan hal tersebut. Baik, Bu. Kevin, kita orang pasti pernah buat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Kevin, bisa kamu jelaskan apa alasan kamu tadi? Iseng aja sih, Bu. Lucu dengan ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Kevin? Bagaimana perasaan teman-teman? Terganggu, Bu. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Kevin sudah terlihat seperti itu? Tidak. Bagaimana agar Kevin terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman-teman yang sama dan Ibu. Lalu saya akan tidak mengulanginya lagi. Baiklah Kevin, apakah Kevin punya solusi lain untuk mendapatkan kesenangan? Tetap harus menghargai itu. Bermain bersama teman saat jam istirahat atau saat jeda antara pelajaran. Baik, terima kasih untuk usaha Kevin yang memperbaiki diri. Untuk sarannya Ibu pertimbangkan ya. Baik, Bu. Assalamualaikum, saya Kevin Arjam Padang. Saya sangat senang dengan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bu Rafni, yaitu dengan teori kontrol manajer, di mana pelanggaran saya yang lakukan, Ibu Rafni mengarahkan saya untuk mencari solusi sendiri dari pelanggaran yang saya lakukan. Terima kasih Ibu, saya sangat senang sekali. Saya akan berubah menjadi yang lebih baik. Terima kasih.
Enggak. kepada ibu ya, membuat ingat-ingat juga. Bagaimana kita sudah kamu pikirkan? Teman kamu sudah Enggak. kalau tugas membuat presentasi grafik nih, nama grafisnya di bagaimana? Sudah dikatakan? Kalau begitu, lihat coba selesaikan dulu tugasnya. Nanti akan tetap dipresentasikan, akan tidak berulang lagi. Kalau anak ibu sudah selesai tadi ya presentasi tugas yang diberikan. Cuman ada beberapa teman kamu yang tidak membuat presentasinya, tapi akan tetap dipresentasikan. Kerjakan tugas latihan yang diberikan tadi ya. Silakan bekerja. Lihat, apa keyakinan kita yang berhubungan dengan tugas? Berkomitmen terhadap tugas, Bu. Bagaimana menurut Jihan? Komitmen Jihan pada tugas hari ini? Jihan belum bisa komitmen, Bu. Soalnya tadi Jihan tidak bisa berpresentasi karena lupa mengerjakan tugas, Bu. Kira-kira apa yang perlu Jihan melakukan agar tidak lupa lagi mengerjakan tugasnya? Tanya sama Mama. Kalau tugas sekolah kita mau jawab Jihan apa Mama? Tanggung jawab Jihan, Bu, tapi Jihan sering lupa. Apa yang membuat Jihan ingat tugas yang diberi sebelumnya? Langsung Jihan kerjakan, Bu. Kalau tugas hari ini membuat presentasi, kenapa Jihan bisa lupa? Soalnya habis pulang sekolah langsung nonton, Bu. Kalau begitu, apa yang Jihan lakukan agar tidak terlambat lagi membuat tugasnya? Langsung dikerjakan jika ada tugas, Bu. Bisa Jihan coba? Bisa, Bu. Bagus, Ibu hargai usaha Jihan karena mau berusaha memperbaiki diri. Tapi tugas untuk presentasinya tetap besok ditampilkan di hadapan teman-temannya. Baik, Bu. Assalamualaikum, saya Jihan Fitriani. Saya senang dengan kontrak manajer yang dilaksanakan Ibu Rafni ketika saya lupa membuat tugas presentasi. Dengan kontrol tersebut, saya merasa tidak dihukum tetapi diarahkan dan dibantu mencari solusi. Terima kasih Ibu, saya sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa. Saya senang dengan kontrol mengajar yang dilaksanakan Ibu Rafni. Ketika ada teman yang lupa membuat tugas presentasi, yang
beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global. Dan kota ibu salah lagi nih, aduh ibu nih kapan nyanyi, ulang lagi ya nak ya. Kita ulang lagi. Silakan duduk taruh ininya di belakangnya nak ya. Pakai tepuk tangan bagi yang udah tampil tadi. Baik anak-anak ibu semuanya, terima kasih atas segala perhatian. Semoga SDN 0 Indonesia, SDN 019 Pandawijaya ini dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai dengan ketentuan sebagai berikut. Siswa kelas 1 jam 7.15 WIB pulang sekolah jam 10 WIB. Kelas 2 jam 10 pulang jam 12.30. Kelas 3 masuk jam 12.45 pulang sekolah jam 17. Kelas 4 masuk jam 12.45 pulang sekolah jam 12. Kelas 5 masuk jam 7:15 pulang jam 12.30. Siswa kelas 5 masuk jam 7.15 pulang jam 12.30. Untuk hari Jumat, siswa kelas 1 masuk jam 7.15 pulang jam 9. Kelas 2 masuk jam 10 pulang jam 11.30. Kelas 3 masuk jam 12.45 pulang jam 16. Siswa kelas 4 masuk jam 12.45 pulang jam 16. Siswa kelas 5 masuk jam 7.15 pulang jam UPT SD Negeri 019 Pandawijaya, Kecamatan Siak-Hulu, Kabupaten Tampak. Visi sekolah: mewujudkan sekolah sebagai sarana pendidikan yang mampu berkompetensi tinggi dan unggul dalam prestasi. Misi sekolah: 1. Meningkatkan sumber daya manusia bertakwa, terampil, cerdas dan berwibawa. 2. Meningkatkan kualitas guru untuk dapat berkompetensi dalam bidangnya. 3. Memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat dalam rangka penerapan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kata Mandala, wawasan merupakan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyata adalah pendidikan. Mandala berarti tempat atau lingkungan. Wawasan wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Adapun unsur-unsur dari wiyata Mandala adalah sebagai berikut. 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang
dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan, hubungan yang serasi. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi